Halo semuanya, dimanapun berada, pada pembahasan kali ini mengenai fungsi trigonometri sudut berelasi. Pembahasan pertama mengenai perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Agar lebih mudah mempelajari definisi nilai fungsi trigonometri, maka kita menggunakan lingkaran satuan. Ya, lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berjari-jari satu satuan ya, satu satuan. Jika lingkaran satuan itu memiliki pusat di 0, yaitu 0,0, maka persamaannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Pada gambar ada bentuk segitiga. Kita tarik bentuk segitiganya. Terdapat titik 0, yaitu 0,0. Terdapat titik P, yaitu x, y, dan terdapat titik P aksen. Garis O ke P aksen bernilai x. Garis P aksen ke P bernilai Y, garis O ke P bernilai 1. Dan terdapat di sini sudutnya, sudut alfa. Kita ingin mencari sin alfa. Sin alfa itu yaitu garis P ke P aksen bernilai Y. Dan per O ke P bernilai 1. Sehingga Y per 1 sama dengan Y. Jadi sin alfanya sama dengan Y. Kemudian cos alfa sama dengan garis O ke P aksen, yaitu bernilai X, per garis O ke P bernilai 1, sehingga X per 1 sama dengan X, sehingga cos alfanya sama dengan X. Kemudian selanjutnya yaitu tan alfa. Tan alfa itu garis P ke P aksen, yaitu bernilai Y. Kemudian per O P aksen. O P aksen yaitu bernilai X. Sehingga tan alfanya adalah Y per X. Dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada trik untuk mengingat dalam menentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sin alfa yaitu depan per miring. Mana sini sudutnya yaitu depan, ini depan, ini miring, miring, dan ini samping, depan, miring, samping. Jadi sin alfa sama dengan depan per miring, ya kan, Y per 1, pas. Kemudian cos alfa itu samping per miring, yaitu X per 1. Cos alfanya yaitu X. Dan tan itu adalah depan per samping. Depan per samping, yaitu Y per X. Cara mengingatnya yaitu sin demi. Sin depan miring, kosami. Kos samping miring, tan desa, yaitu depan per samping. Selanjutnya mengenai menentukan perbandingan trigonometri bernilai positif atau negatif. Di sini terdapat gambar untuk kuadran 1 X dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X dan Y-nya bernilai negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Di kuadran 1 sin alfa sama dengan Y. Cos alfa sama dengan X. Dan tan alfa sama dengan Y per X, di mana seluruhnya bernilai positif. Di kuadran 2, sin alfanya sama dengan Y, dan cos alfanya sama dengan min X. Tan alfanya sama dengan min Y per X. Di sini yang positif cuma sin alfa. Kuadran 3 yaitu sin alfa sama dengan min Y. Cos alfanya sama dengan min X. Tan alfanya sama dengan Y per X. Di sini di kuadran 3 tan alfa bernilai positif. Dan kuadran 4 yaitu sin alfanya sama dengan min Y. Cos alfanya sama dengan X dan tan alfanya sama dengan min Y per X. Di kuadran 4 cos alfa sama dengan X yang bernilai positif. Trik untuk mengingat ini, pembelajaran ini, ada triknya yaitu semua sudah tahu caranya. Semua yang itu
semua positif kuadran 1. Sudah. S, sin, yaitu sin positif kuadran 2. Tan, tahu, yaitu tan positif kuadran 3. Caranya yaitu C, cos positif kuadran 4. Pembahasan selanjutnya mengenai menentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut lebih dari 90 derajat ke sudut lancip. Sini ada gambar di mana kuadran 1 tadi semuanya bernilai positif, kuadran 2 sinnya positif, kuadran 3 tannya positif, kuadran 4 cosnya positif. Untuk menentukan sudut lancipnya ada ini caranya, yaitu sin buka kurung 180 plus minus X tutup kurung plus minus sin X. Cos 180 plus minus X sama dengan plus minus cos X. Tan 180 plus minus X sama dengan plus minus tan X. Ya. Untuk memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Di sini sin 120 itu berada di kuadran 2. Kuadran 2. Jadi 120 itu kurang dari 180 sehingga sin 180 dikurang 60 kan, kurang 120 kan, berarti kurang 60, berarti sin 60. Inilah sudut lancipnya. Sebelum itu ini ada kan tanda plus minus. Plus minus ini gunanya untuk menentukan posisi sudutnya berada di mana. Kuadran 2. Kuadran 2 itu sin positif, berarti positif sin 60. Selanjutnya contoh kedua yaitu tan 256. 256 sama dengan 256 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang dimana lebih dari 180. Berarti tan 180 ditambah berapa kurang ini? 76. Kemudian dapat hasilnya yaitu tan 76. Inilah sudut lancipnya. Sebelum itu kita tentukan apakah di kuadran 3 tan ini positif atau negatif. Bahwa di kuadran 3 tan itu bernilai positif sehingga ini positif. Ya, positif. Itu makanya ada sini plus minus. Di sini juga tadi ada X-nya plus minus. Ini menentukan apakah dia berlebih atau berkurang dari 180. Kemudian sin 270. Sin 270 itu ada berada di sini ya, kuadran 3. Kuadran 3. Berarti sin 180. Berapa lagi ke 270? Berarti 90. Berarti sin 90. Sebelum itu di kuadran 3 apakah sin itu bernilai positif atau negatif? Kita lihat bahwa di kuadran 3 itu cuma tan yang positif sehingga sin bernilai negatif. Jadi min sin 90 derajat. Kemudian ini ada lagi contohnya cos 315 derajat. Cos 315 derajat. Itu berada di kuadran 4. Kuadran 4 yaitu kenapa kita menggunakan 360? Itulah makanya ada di sini K. K ini kelipatan dari 180. Kalau K-nya 1 berarti 180. K-nya 2 berarti 180 kali 2 berarti 360. Ya. Kalau kita menggunakan 180 di sini, maka agak terlalu jauh ya, terlalu jauh. Makanya kita mengambil dari sini 360 agar mempermudah kita. Sehingga kita menggunakan 360 berarti cos 315 ini berarti kurang dari 360, makanya dikurang. Jadi berapa kurangnya biar dapat 315? Berarti 45. Nah, makanya cos 45. Sebelum itu kita tengok dulu di kuadran 4 cos itu bernilai apa, positif atau negatif? Bernilai positif, makanya positif cos 45. Nah, bagaimana dengan jika sudutnya bernilai negatif? Bernilai negatif. Nah, seperti ini, sin min 15. Sin min 15. Sin min 15 berarti di sini ya.
berarti ke belakang dia. Ke belakang. Berarti ke kuadran 4. Ke kuadran 4. Berarti dia ada di kuadran 4. Berarti itu berarti kurang dari 360. Berarti sin 360 dikurang 15. Ya kan? Dikurang 15. Sehingga sin 15. Sebelumnya sin itu di kuadran 4 bernilai apa? Positif atau negatif? Bernilai negatif. Yang di kuadran 4 cuma cos yang positif ya. Berarti min sin 15. Kemudian cos min 45 derajat sama dengan cos 360 dikurang 45 derajat kan, karena berkurangnya dia, berkurang 45 derajat. Sehingga cos 45 derajat. Karena cos itu bernilai positif di kuadran 4, maka bernilai positif. Berarti cos 45 derajat. Selanjutnya mengenai nilai fungsi trigonometri untuk sudut theta khusus. Yang pertama itu sudut theta 0 derajat dan 90 derajat. Kalau mengenai 0 derajat berarti sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini 0 derajat berarti garis ini akan bersatu dengan garis X-nya. Dan nilai Y-nya pasti akan mendekati sumbu X, yaitu bernilai 0. Sehingga sin 0 derajat sama dengan depan per miring. Karena depan Y-nya udah 0, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Cosnya cos 0 derajat berarti samping per miring. Karena sampingnya sama miringnya sudah bersatu dan bernilai 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Sedangkan tan 0 derajat sama dengan depan per samping. Karena depannya sudah 0, karena sudah mendekati sumbu X dan bernilai 0, Y-nya kan, dan X-nya sama dengan 1. Sehingga 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian untuk 90 derajat itu kebalikannya. Kalau ini di bawah tadi, ini berarti di sumbu Y-nya. Ini tadi sumbu X, ini sumbu Y-nya. Berarti ininya bersatu di sini, Y-nya juga bersatu. Dan X-nya akan mendekati 0. Kan 90 derajat. Ya kan? Berarti sin 90 derajat sama dengan depan per miring. Depan per miring karena sudah bersatu di sini, bersatu keduanya, sehingga 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Sedangkan cosnya, cos samping per miring, karena miringnya 1, sampingnya mendekati 0, kan? Berarti 0. Berarti sampingnya mendekati 0 dan miringnya 1, sehingga 0 per 1 sama dengan 0. Kalau tan 90 berarti depan per samping. Depannya bernilai 1 dan sampingnya bernilai 0. Sehingga 1 per 0 tidak dapat didefinisikan. Kemudian yang kedua yaitu sudut theta 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kalau untuk 30 derajat sama 60 derajat, ini kita menggunakan segitiga sama sisi. Sama seluruh sisinya. Sama sisi ini kita belah 2, sehingga inilah gambarnya, ada 30 derajat, yang bagi 2 itu jadi 30 derajat, dan sudut satu lagi yaitu 60 derajat, sehingga terbentuknya sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kita buat di sini, karena kita buat dari sini nilai garisnya panjang setiap sisinya 2, berarti sini 2, di sini 1 kan dibagi 2. Jadi kita ingin mencari ini ya, sudut tingginya tadi kan, berarti AC berarti akar yaitu AB kuadrat dikurang BC kuadrat, sehingga hasilnya akar 3 satuan ya. Karena kita ingin mencari yang sudut 30 derajatnya, maka sin 30 derajat berarti depan per miring. Ini miringnya berarti 1 per 2. Cosnya, cos 30 derajat berarti samping per miring. Nah, ini sampingnya, ini miringnya. Tan itu, tan 30 berarti
depan per miring. Depan per miring. Berarti 1 per akar 3. Kita ubah, makanya dapat 1 per 3 akar 3. Kemudian, karena ini ada sudut 60 derajatnya, berarti sin 60 berarti depan per miring. Depan per miring berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kemudian cos berarti samping per miring, berarti samping per miring berarti, oh ya ini miringnya, samping per miring berarti setengah. Tannya depan per samping berarti akar 3, ya pas akar 3. Kalau untuk derajat 45-nya kita menggunakan segitiga siku-siku sama kaki, yaitu ininya sama ya panjangnya. Kita kasih nilainya bernilai 1 panjangnya. Sehingga dapatlah ini kita mencari AB-nya, berarti panjang AB-nya sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat, ya kan? Sehingga dapatnya akar 2, hasil akar 2. Karena kita ingin mencari sudut 45 derajatnya, berarti sin 45 derajat berarti depan per miring. Nah, berarti 1 per akar 2. Kita ubah menjadi 1 per 2 akar 2. Cosnya berarti cos 45 derajat, yaitu samping per miring juga. Berarti kita ubah juga jadi 1 per 2 akar 2. Baru tannya, tan 45 berarti depan per samping. Ya, samping. Berarti 1 per 1 berarti 1. Sehingga dari hasil tadi itu kita ubah ke dalam bentuk tabel sehingga dapat seperti ini. Tapi ada triknya untuk mengingat itu. Dengan triknya yaitu dengan kita mengurutkan 1 dari sin dulu ya. Dari sin 1 per 2 akar 0. Kemudian untuk sudut 30 derajatnya 1 per 2 akar 1. Untuk seterusnya 1 akar 2 per 2. Selanjutnya 1 per 2 akar 3. Selanjutnya 1 per 2 akar 4. Kalau cos ini kebalikan dari sin. Berarti di sini yang 1 per 2 akar 0. Hingga sampai nanti 1 per 2 akar 4. Nah, dari sini aja kita dapat mengubahnya. Di mana 1 per 2 akar 0 berarti akan bernilai 0. Yaitu sin 0 bernilai 0. Itu 1 per 2 akar 1, yaitu bernilai setengah, ya kan? Bernilai setengah. Berarti ini setengah per 2 akar 2 tetap sama. Ini setengah per 1 per 2 akar 3 tetap sama. Ini 1 per 2 akar 4. 4 ini, akar 4 ini dapat kita ubah menjadi angka akar 2 kuadrat. Habis apanya? Akarnya. Sehingga 2 dibagi 2 berarti 1. Nah, hingga itulah kebalikannya juga. Kebalikan dari sini itu itulah cosnya. Dari kalau sin dari 0 ke 1, sedangkan cos dari 1 ke 0. Untuk tan itu adalah pembagiannya. Pembagian dari sin dan cos, ya kan? Berarti 0 gini, tan sama dengan sin per cos. Sehingga 0 dibagi 1 berarti hasilnya 0. Berarti setengah dibagi cos setengah akar 3 berarti 1 akar 3. Jadi kita ubah, nggak boleh akar dibawakan. Sehingga akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Sama aja itu. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah. Habis setengahnya tinggal akar 3. Ini setengah dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini.